Pernahkah kamu merasa diremehkan, dianggap tidak mampu, tidak cukup baik, atau bahkan tidak akan pernah berhasil? Rasanya sakit, bukan? Kata-kata tajam, pandangan sebelah mata, atau bahkan sikap acuh tak acuh dari orang di sekitar kita bisa terasa seperti beban berat yang menekan pundak. Kita mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar? Apakah aku memang tidak berharga? Rasanya seperti berjalan di lorong gelap sendirian, tanpa ada yang percaya pada kita. Tapi, hari ini aku ingin mengajakmu melihat sisi lain dari koin itu. Sebuah perspektif yang mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Bagaimana jika aku bilang, saat mereka meremehkanmu, saat itulah sebenarnya Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu dengan cara yang paling luar biasa. Bagaimana jika semua keraguan yang mereka lemparkan adalah bagian dari sebuah rencana besar untuk kemenanganmu? Coba kita renungkan sejenak. Kisah-kisah orang besar dalam sejarah, baik dalam kitab suci maupun dalam kehidupan nyata, seringkali dimulai dari titik terendah. Mereka adalah orang-orang yang diremehkan, diabaikan, atau bahkan ditertawakan. Nabi Daud, sebelum menjadi raja, hanyalah seorang gembala muda yang dianggap remeh oleh saudara-saudaranya, dan bahkan oleh Raja Saul sendiri. Siapa yang menyangka seorang anak kecil bisa mengalahkan Goliat, raksasa yang ditakuti seluruh pasukan? Tapi Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Tuhan melihat hati yang berani dan iman yang teguh. Atau lihatlah kisah J.K. Rowling, penulis seri Harry Potter, yang fenomenal. Sebelum karyanya mengguncang dunia, ia adalah seorang ibu tunggal yang hidup dalam keterbatasan. Naskahnya ditolak oleh belasan penerbit. Mereka meremehkan ceritanya, menganggapnya tidak akan laku. Tapi di tengah semua penolakan itu, ia tidak berhenti percaya pada dunianya, pada visinya. Saat dunia berkata tidak, Tuhan sedang mempersiapkan panggung terbesar untuknya. Jadi, apa hubungannya denganmu? Saat kamu diremehkan, itu bukan akhir dari segalanya. Justru, itu adalah sebuah undangan. Undangan untuk membuktikan bahwa mereka salah, tapi bukan dengan cara membalas dendam atau dengan amarah. Bukan, kamu membuktikannya dengan fokus pada dirimu sendiri, dengan bekerja lebih keras dalam diam, dan dengan memperkuat hubunganmu dengan Sang Pencipta. Anggaplah remehan itu sebagai bahan bakar. Setiap kali ada yang bilang kamu tidak bisa, biarkan suara itu menjadi alarm yang membangunkan semangat juangmu. Gunakan energi negatif itu dan ubah menjadi kekuatan positif untuk belajar lebih giat, berlatih lebih tekun, dan berdoa lebih khusyuk. Saat mereka sibuk meragukanmu, kamu sibuk membangun fondasi kesuksesanmu. Saat mereka tertawa, kamu sedang menata batu bata istanamu satu persatu. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Terkadang, Dia mengizinkan kita diremehkan agar kita tidak menjadi sombong, agar kita belajar untuk bersandar sepenuhnya padanya, bukan pada pujian atau pengakuan manusia. Ketika kita berada di titik terendah, tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain kekuatan dari atas. Dan di saat itulah, kita menjadi yang terkuat. Kekuatan sejati tidak lahir dari kemudahan, tapi dari kesulitan yang berhasil kita taklukkan. Proses ini juga membentuk karaktermu. Diremehkan mengajarkan kita tentang kerendahan hati, tentang empati, dan tentang ketabahan. Kelak, ketika kamu sudah mencapai puncak, kamu tidak akan lupa dari mana kamu berasal. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana, yang tidak akan mudah meremehkan orang lain, karena kamu tahu betul bagaimana rasanya. Duka itu, jika disikapi dengan benar, akan berubah menjadi bekas luka yang mengingatkanmu akan kekuatanmu. Coba bayangkan ini. Tuhan adalah seorang sutradara terhebat dalam film kehidupanmu. Dia sengaja menciptakan babak di mana sang pahlawan, yaitu kamu, diremehkan dan jatuh. Kenapa? Karena dia tahu babak kemenangan akan terasa jauh lebih manis dan menginspirasi setelah melalui semua itu. Kemenangan yang datang dengan mudah tidak akan pernah terasa sememuaskan kemenangan yang diraih dengan darah, keringat, dan air mata. Jadi,
Saat ini, jika kamu sedang berada dalam fase itu, fase di mana dunia seakan meragukan setiap langkahmu, tersenyumlah, angkat kepalamu, ucapkan terima kasih dalam hati. Terima kasih, karena mereka telah memberimu kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Terima kasih, karena mereka tanpa sadar sedang mendorongmu lebih dekat kepada Tuhan. Berhentilah mencari validasi dari manusia. Validasi terpenting datang dari penciptamu. Dia tahu potensimu. Dia tahu masa depan gemilang yang telah Dia siapkan untukmu. Tugasmu adalah terus berjalan, terus percaya, dan terus bekerja. Biarkan mereka dengan keraguan mereka. Kamu punya agenda yang lebih penting. Mempersiapkan diri untuk menjemput kemenangan yang sedang Tuhan rancang. Kemenanganmu mungkin tidak datang besok atau lusa. Mungkin butuh waktu, tapi percayalah, setiap detik usahamu, setiap tetes keringatmu, dan setiap doa yang kamu panjatkan, semuanya tercatat. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan sedang merangkai semua potongan puzzle itu menjadi sebuah mahakarya yang indah. Mahakarya bernama kemenanganmu. Jangan pernah menyerah hanya karena kata-kata orang lain. Jadikan remehan itu sebagai pupuk yang menyuburkan pohon impianmu. Tetaplah fokus, tetaplah rendah hati, dan yang terpenting, tetaplah beriman. Karena saat mereka sibuk meremehkanmu, Tuhan sedang sibuk mempersiapkan panggung untukmu bersinar. Dan saat waktunya tiba, seluruh dunia akan menjadi saksi atas kemenanganmu yang gilang gemilang. Tapi, coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika semua keraguan dan pandangan remeh itu bukanlah tembok yang harus kita tabrak, melainkan sebuah anak tangga yang sedang Tuhan siapkan untuk kita? Mungkin ini terdengar aneh, tapi percayalah, seringkali di balik momen-momen paling menyakitkan, ada sebuah rencana besar yang sedang disusun untuk kita. Bayangkan seorang pemanah yang handal sebelum melepaskan anak panahnya. Apa yang ia lakukan? Ia menarik tali busurnya ke belakang, jauh ke belakang. Semakin jauh tarikan itu, semakin kuat dan semakin jauh pula anak panah itu akan melesat menuju sasarannya. Kehidupan kita pun seringkali seperti itu. Saat kita merasa ditarik mundur, saat kita merasa ditekan dan diremehkan, sebenarnya kita sedang dipersiapkan untuk sebuah lompatan besar ke depan. Tuhan sedang mengumpulkan kekuatan di dalam diri kita, mempersiapkan kita untuk melesat jauh melebihi apa yang pernah kita bayangkan. Setiap cemoohan yang kamu terima, anggaplah itu sebagai suara bising di latar belakang. Fokusmu bukan pada mereka, tapi pada tujuanmu. Setiap kali ada yang berkata, kamu tidak mungkin bisa, biarkan itu menjadi bahan bakar yang menyalakan semangatmu untuk membuktikan sebaliknya. Mereka tidak melihat kerja kerasmu di malam hari. Mereka tidak tahu pengorbanan yang kamu lakukan. Dan mereka tidak merasakan api yang membara di dalam hatimu. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Kisah-kisah hebat di dunia ini seringkali lahir dari keterpurukan. Banyak tokoh besar yang kita kenal hari ini dulunya adalah orang-orang yang diremehkan. Mereka ditolak, dianggap aneh, bahkan dianggap gagal. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka terus berjalan, terus percaya pada proses, dan yang terpenting, mereka percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang menyertai langkah mereka. Penolakan demi penolakan yang mereka alami justru menjadi guru terbaik yang membentuk karakter mereka menjadi sekuat baja. Jadi, saat kamu merasa sendirian dan semua orang meragukanmu, ingatlah ini. Kamu tidak benar-benar sendirian. Ada Tuhan yang sedang bekerja dalam diam. Dia melihat setiap tetes keringatmu, mendengar setiap doamu yang terucap dalam sunyi, dan merasakan setiap perjuanganmu. Dia tidak sedang menghukummu dengan kesulitan ini. Sebaliknya, Dia sedang membentukmu seperti seorang pengrajin yang sedang memahat sebuah karya seni yang indah. Setiap pukulan dan setiap tekanan yang terasa menyakitkan sebenarnya bertujuan untuk mengeluarkan bentuk terbaik dari dirimu. Kemenangan yang sejati seringkali terasa lebih manis ketika kita harus berjuang lebih keras untuk meraihnya. Kemenangan yang diraih setelah melewati badai keraguan dan cemoohan akan menjadi sebuah kesaksian yang kuat, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kisahmu akan menjadi inspirasi bagi mereka yang mungkin sedang berada di posisi yang sama
sepertimu saat ini. Maka, jangan biarkan suara-suara negatif itu meredupkan cahayamu. Biarkan mereka meremehkan, biarkan mereka meragukan. Sementara mereka sibuk dengan penilaian mereka, kamu sibuklah membangun dirimu. Teruslah belajar, teruslah berusaha, teruslah berdoa. Percayalah pada prosesnya. Percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah bagian dari sebuah perjalanan besar menuju kemenangan yang telah Tuhan siapkan. Lihatlah ke dalam dirimu. Ada kekuatan luar biasa yang mungkin belum kamu sadari sepenuhnya. Kekuatan untuk bangkit, kekuatan untuk bertahan, dan kekuatan untuk menang. Dan di atas segalanya, ada keyakinan bahwa saat mereka meremehkanmu, itu adalah pertanda bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untuk sesuatu yang akan membuat mereka terdiam dan takjub. Tetap tegakkan kepalamu. Tersenyumlah. Jalanmu mungkin tidak mudah, tapi percayalah, tujuanmu sangatlah indah. Kemenanganmu sedang menanti. Teruslah berjalan dengan iman dan keyakinan. Karena di ujung jalan ini, kamu akan melihat betapa indahnya rencana Tuhan untukmu. Kita semua pernah berada di titik itu. Momen ketika dunia seakan berkonspirasi untuk membuat kita merasa kecil. Mungkin di sekolah, saat guru atau teman meragukan kemampuanmu, mungkin di tempat kerja, saat atasan atau rekan kerja tidak memberimu kesempatan karena menganggapmu kurang berpengalaman, atau bahkan di lingkungan keluarga, saat impian besarmu hanya dianggap sebagai angin lalu. Rasanya seolah-olah kita sedang berjalan sendirian di terowongan yang gelap, tanpa tahu di mana ujungnya. Keraguan mulai merayap. Apa benar aku tidak mampu? Mungkin mereka benar. Aku hanya pemimpi. Pikiran-pikiran negatif ini terus berputar, membuat langkah kita semakin berat. Tapi, hari ini aku ingin mengajakmu melihat semua itu dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika aku katakan bahwa setiap kali kamu diremehkan, itu bukanlah akhir dari segalanya? Bagaimana jika itu justru sebuah pertanda? Pertanda bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untukmu. Coba kita renungkan sejenak. Ketika seseorang meremehkanmu, mereka sebenarnya sedang memberimu sebuah hadiah, meskipun mereka tidak menyadarinya. Hadiah itu adalah api. Api yang bisa membakar semangatmu untuk membuktikan bahwa mereka salah. Pandangan remeh mereka bisa menjadi bahan bakar terkuat yang mendorongmu untuk bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan berusaha lebih tekun dari sebelumnya. Mereka memberimu alasan untuk bangkit setiap pagi dengan tekad yang membara. Pikirkan tentang kisah-kisah hebat yang pernah kita dengar. Banyak tokoh besar dunia, para inovator, atlet, dan seniman memulai perjalanan mereka dari titik yang sama. Mereka diremehkan, ditolak, dan ditertawakan. Tapi, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menyerah. Mereka tidak membiarkan kata-kata orang lain mendefinisikan siapa mereka. Sebaliknya, mereka menjadikan semua keraguan itu sebagai anak tangga untuk naik lebih tinggi. Mereka mengubah cemoohan menjadi tepuk tangan, mengubah keraguan menjadi kekaguman. Sekarang, mari kita bawa ini ke level yang lebih dalam. Saat kamu merasa sendirian dan diremehkan, percayalah, kamu tidak benar-benar sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bekerja di balik layar. Tuhan melihat usahamu. Dia mendengar doamu dalam diam. Dia tahu setiap tetes keringat dan air mata yang kamu curahkan. Ketika pintu-pintu di depanmu seakan tertutup, ketika orang-orang menjauh, itu mungkin cara Tuhan untuk melindungimu. Mungkin pintu itu bukanlah pintu yang terbaik untukmu. Mungkin orang-orang itu bukanlah orang yang tepat untuk menemanimu dalam perjalanan menuju impianmu. Terkadang, Tuhan mengizinkan kita merasakan penolakan untuk menjauhkan kita dari jalan yang salah dan mengarahkan kita ke jalan yang telah Dia siapkan. Jalan yang jauh lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Proses ini memang tidak mudah. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa lelah dan ingin menyerah. Kamu akan bertanya-tanya, sampai kapan aku harus berjuang? Apakah semua ini akan sia-sia? Di saat-saat seperti itulah imanmu diuji. Di saat-saat seperti itulah
kamu perlu berpegang lebih erat pada keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dia sedang membentukmu, seperti seorang pengrajin yang sedang membentuk tanah liat. Prosesnya mungkin terasa menyakitkan. Kamu ditekan, dibentuk, bahkan dibakar dalam suhu yang sangat tinggi. Tapi semua itu perlu untuk mengubahmu dari tanah liat biasa menjadi sebuah mahakarya yang indah dan kuat. Setiap tantangan, setiap penolakan, setiap pandangan remeh adalah bagian dari proses pembentukan itu. Tuhan sedang mengasah potensimu, memperkuat karaktermu, dan mempersiapkanmu untuk menerima kemenangan besar yang sudah menantimu. Kemenangan yang dipersiapkan Tuhan bukanlah kemenangan yang biasa. Itu adalah kemenangan yang manis, karena diraih melalui perjuangan. Kemenangan yang membuatmu bersyukur atas setiap proses yang telah kamu lalui. Kemenangan yang tidak hanya akan membungkam mereka yang meremehkanmu, tetapi juga akan menginspirasi banyak orang lain yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Jadi, apa yang harus kita lakukan saat ini? Pertama, ubah cara pandangmu. Jangan lagi melihat pandangan remeh orang lain sebagai sebuah kutukan. Lihatlah itu sebagai sebuah undangan. Undangan untuk bertumbuh, undangan untuk menjadi lebih kuat, dan undangan untuk membuktikan potensi sejatimu. Kedua, fokus pada dirimu sendiri. Jangan buang energimu untuk membalas perkataan mereka atau membenci mereka. Gunakan energi itu untuk memperbaiki diri. Belajar hal baru, asah keterampilanmu, perluas wawasanmu. Jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari. Biarkan hasil karyamu yang berbicara. Biarkan kesuksesanmu menjadi jawaban yang paling telak. Ketiga, dan yang paling penting, perkuat hubunganmu dengan Tuhan. Berdoalah. Serahkan semua kekhawatiran dan ketakutanmu kepadanya. Percayalah, pada waktunya, Dia tahu kapan saat yang tepat untuk mengangkatmu. Saat kamu merasa lelah, beristirahatlah dalam dekapannya. Mintalah kekuatan dan petunjuk darinya, karena bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingatlah, badai tidak datang untuk menghancurkanmu. Badai datang untuk membersihkan jalanmu. Penolakan tidak datang untuk menghentikanmu. Penolakan datang untuk mengarahkanmu. Dan pandangan remeh orang lain tidak datang untuk menjatuhkanmu. Itu adalah sinyal dari langit bahwa Tuhan sedang mempersiapkan panggung untuk kemenanganmu. Mungkin saat ini kamu masih berada dalam fase perjuangan. Kamu masih sering mendengar bisikan-bisikan negatif itu. Kamu masih merasa jalanmu terjal dan berliku. Tapi jangan pernah menyerah. Teruslah melangkah. Satu langkah demi satu langkah. Teruslah percaya. Karena di ujung jalan ini ada pelangi yang menanti. Ada kemenangan yang telah dituliskan atas namamu. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan tersenyum. Kamu akan berterima kasih atas setiap penolakan dan setiap orang yang pernah meremehkanmu. Karena tanpa mereka, kamu tidak akan pernah menemukan kekuatan luar biasa yang selama ini terpendam di dalam dirimu. Kamu tidak akan pernah merasakan manisnya kemenangan yang Tuhan siapkan khusus untukmu. Jadi, tegakkan kepalamu. Angkat dagumu. Biarkan mereka meremehkanmu. Biarkan mereka meragukanmu. Sementara mereka sibuk dengan keraguan mereka, kamu sibuk bekerja dalam diam. Dan biarkan Tuhan yang mempersiapkan panggung termegah untuk kemenanganmu. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.